Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arab wa Ajam, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wa hikam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan segala alam, yang mana karenanya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan dan kita junjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah. Di sini kita akan menyambung kajian tafsir kita, yang mana pada malam hari ini akan membahas terkait tentang sesuatu yang sedang marak saat ini, yaitu yang digaung-gaungkan oleh pemerintah kita tentang moderasi beragama. Jadi di sini kaitannya tentang moderasi beragama atau dalilnya tentang moderasi beragama itu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi pada kajian tafsir malam ini kita akan menganalisa Quran surah Al-Baqarah ayat 143 melalui 3 pandangan mufassir. Yang pertama itu mufassir klasik yang akan diambil dari kitab tafsir At-Tabari, Muhammad ibn Jarir At-Tabari, dan kemudian ada mufassir modern yaitu tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Kemudian yang terakhir itu mengambil pandangan melalui mufassir Nusantara atau mufassir kontemporer yang berada di negara kita, yaitu tafsir Al-Misbah atau pemikirannya dari Muhammad Quraisy Shihab. Ya, kita coba mulai mengkaji melalui kitab tafsir klasik, yaitu Muhammad ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang pertama beliau menjelaskan terkait lughah atau bahasanya. Wa ammal wastu fa innahu fi kalamil arab al-khiyar. Jadi wasat itu kata beliau berasal dari bahasa Arab. Wa amma at-ta'wil fa innahu jaa bi anna al-wasta al-'adl. Dan adapun takwilnya bahwasanya datang makna daripada wasstun tadi, atau wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasata itu artinya kata beliau al-'adlu, kadzalika makna al-khiyar, dan juga bisa dimaknai al-khiyar sebaik-baik, yang paling baik. Li'anna al-khiyara minan nasi udulahum, karena bahwasanya yang terbaik daripada manusia itu ialah orang yang adil. Jadi adil di sini bermakna tidak berlebihan, tidak berkurangan. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya di tafsir At-Tabari beliau menjelaskan bahwa kita diperintahkan menjadi umat yang adil dan paling baik.
Kemudian kita jelaskan yang berikutnya melalui kitab Tafsir Al-Manar. Qalu innal wasta huwal adlu wal khiyaru. Nah, jadi sama di dalam Tafsir Al-Manar juga menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wasat tadi huwal adlu wal khiyaru. Dzalika anna an-nasa qanu qawla zuhuril islami ala qismaini. Demikian itu bahwasanya manusia kanu qabla zuhuril Islam, dahulunya sebelum adanya Islam, maksudnya sebelum Islam menjadi marak itu, sebelum jadi fenomenal Islam itu ada terbagi dua kelompok ala qismaini. Qismun taqdi alaihi taqalidu bil madiyatil mahdati falahum lahu illa khututul jasadiyati kal yahudi wal musyrikin. Nah, jadi kelompok yang pertama itu ialah kelompok yang terlalu mengikut, terlalu taklid dengan hal-hal dunia. Artinya fokusnya cuman ke dunia. Itu contohnya tadi seperti Yahudi dan orang-orang musyrik. Wa qismu tahkumu alaihi taqaliduhu birruhaniyati al-khalisati wa tarkud dunya wa ma fiha min ad-dadatil jasmaniyati. Kelompok yang kedua itu menghukumkan segala sesuatu dan mengikut atas mereka itu ruhaniyat khalisah. Artinya fokusnya cuman ke akhirat. Jadi dunia ini hanya sementara. Pokoknya akhirat yang harus kita kejar. Kalau bahasa Banjar tuh berhimat dalam beribadah. Kada peduli lagi lawan dunia, kada usah begawi lagi. Wa ammal ummatul islamiyati, dan adapun umat Islam, faqad jama'allahu laha fi diniha bainal haqqaini. Nah, jadi di dalam Islam itu disuruh Allah mengumpulkan dua. Keduanya tadi disuruh Allah mengumpulkan fi diniha pada agamanya. Bainal haqqaini, ada dua hak yang harus terpenuhi. Jadi orang yang dikatakan seorang muslim itu harus memenuhi dua hak ini. Karena kan orang Islam itu disebut muslim. Nah, jadi ada dua hak yang harus dipenuhi untuk disebut menjadi orang yang Islam. Yang pertama haqqur ruhi, yaitu hak ruh. Ya tadi kalau dikaitkan itu berujungnya ke akhirat. Yang kedua wa haqqul jasadi, dan hak jasad bisa dikaitkan juga dengan dunia. Nah, artinya ada dua hal yang harus dipenuhi untuk seorang muslim. Faka'annahu qala ja'alnakum ummatan wasatan ta'rifuna al-haqqaini wa tablaghuna al-kamilaini. Dan maka karena demikian disebutkan bahwa ja'alnakum ummatan wasatan, kalian dijadikan umat pertengahan, itu artinya mengetahui dengan dua hak. Ada hak dunia dan ada hak akhirat, ada hak ruh dan hak jisim. Umat Islam itu umat yang wasat atau umat yang moderat. Nah, artinya harus memperhatikan dua hal tadi, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak condong kepada dunia, tidak terlalu condong kepada akhirat, tapi seimbang di antara kedua hal tersebut. Yaitu tadi pandangan dari
kitab Tafsir Al-Manar. Kemudian kita melihat pemahaman dari Muhammad Quraisy Shihab tentang wasatiyah ini. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya maksud matawasatan itu artinya umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Nah, beliau juga menjelaskan bahwasanya orang yang berlebihan itu bisa disebut dengan ghullu atau berlebih-lebihan tadi. Beliau menyebutkan di dalam Quran surah Ghafir ayat 77, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Jadi maksudnya panggilan ya ahlul kitab tadi tidak terkhusus hanya untuk ahli kitab saja, melainkan juga kepada seluruh umat muslim, karena dia menjelaskan bahwasanya di situ menggunakan kaidah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Nah, jadi ibrah itu tentang keumuman lafaznya, tidak dikhususkan sebabnya. Artinya ya ahli kitab itu untuk semuanya, tidak untuk ahli kitab saja. Ya, kita tidak dibolehkan juga hulu. Contoh hulu ialah misalnya orang yang melantar jumrah. Nah, mengambil batu, menimbainya itu, melemparnya berhimat gitu dengan rasa, wah ini tempat setan nih, jadi kita wah itu gancang-gancang sampai terpantul batunya. Nah, itu kan boleh gitu. Itu termasuk sikap gulu. Nah, berlebih-lebihan. Jangan berlebihan, jangan juga berkekurangan. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwasanya bila berkekurangan Kang, apa aja? Artinya kada boleh berlebihan, kada boleh berkekurangan. Itu namanya, kalau berkekurangan itu namanya tasahul, mempergampang atau meremehkan. Contoh tasahul itu misalkan ada orang yang merasa bahwasanya dia mendapatkan rukhsah dari Allah karena dia seorang musafir. Nah, dapatkan rukhsah boleh menjamak salatnya. Dia salat di akhir waktu karena dengan niatan jamak takhir. Ketika sudah akhir waktu, dia masih merasa bahwasanya Allah tuh Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kau aja kaina sembahyang tuh. Nah, tuh tersalah tuh. Pas sudah akhir ada kesempatan sebenarnya, tapi kada digawinya. Nah, tuh masuk dari sikap tasawuf. Itu kada boleh juga. Jadi kita harus berada di tengah-tengah, tahu ummatan wasatan. Maka dari itu moderasi beragama itu penting. Sikap ini merupakan sikap yang di pertengahan dan diperintahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya, mungkin sampai sini dulu kajian kita. Kita lanjutkan dengan sesi interaktif. Nah, mungkin karena melihat waktu bisa satu orang penanya saja. Ya, yang ingin bertanya, ya bersilakan. Apakah boleh seseorang itu berlebihan dalam beribadah sampai meninggalkan bekerja hanya untuk beribadah, siang malam dihabiskan untuk sholat, mengaji dan sebagainya? Terima kasih. Ya. Nah, jadi pertanyaan dari saudara Mawan tadi, apakah boleh seseorang itu berlebihan dalam beribadah? Nah, siang malam artinya semalam suntuk untuk beribadah aja. Nah, jadi mengacu dari pembahasan kita ini, itu jawabannya tidak boleh. Nah, karena kita itu diperintahkan seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tadi. Yang
Allah maha baik saja, Allah maha pemberi rezeki, artinya tidak perlu bekerja pun. Nah itu tuh salah, itu salah, tidak merupakan hal yang keliru. Kemudian tadi contohnya tadi orangnya beribadah semalaman saja, tidak bekerja, itu juga salah. Artinya ini termasuk daripada bagian tadi apa? Ghulu atau berlebih-lebihan. Di dalam agama itu dilarang berlebih-lebihan, semampunya saja. Ya, mungkin karena jam sudah menunjukkan waktu kita untuk telah habis itu. Waktu telah habis, kita sambung di pertemuan berikutnya dengan kajian yang lainnya. Ya, mungkin sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan lain misalnya, silahkan WA saja. Ya, bisa saja nanti di WA atau di pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa pertanyaannya tidak sesuai dengan tema yang kita bahas. Yang penting kita melanjutkan kajian kita. Ya, mungkin sampai sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa bi asrati asira bi asrati asira bi asrati asira bi tamam bil khair. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.